Jadi ini untuk tim ya, untuk tim dan juga boleh dengar juga untuk jemaat ya. Tadi ketika pujian penyembahan, Tuhan ada berfirman kepada saya, kepada Koko ya. Nah, sampaikan teguran ini kepada tim ya. Ada beberapa teguran yang Tuhan sampaikan ketika saya Koko menghadap Tuhan tadi ya. Jadi Koko cepat-cepat tulis ya, cepat-cepat tulis apa yang Tuhan firmankan, daripada saya atau Koko lupa muter-muter ketika menyampaikan, nanti firman Tuhan tidak tersampaikan dengan baik ya. Tuhan tuh berfirman kepada tim ya, pada pengerja, jangan kita tuh lihat kiri kanan terus, fokus terhadap Tuhan ya. Manusia di sekitarmu itu nggak ada yang sempurna ya. Apa yang kamu harapkan dari manusia di sekitarmu? Jangan kita apa-apa tuh ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ini untuk tim. Jangan kita ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, apa-apa tuh dibawa ke hati terus ya. Jangan kebanyakan tuh kita terlalu ngeliatin hidup orang lain ya, ketidaksempurnaan mereka semua dilihat-lihat. Fokus aja pada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Jangan kita lihat kelemahan, ketidaksempurnaan orang di sekitar kita. Dikit aja kita udah keselnya sampai dibawa ke hati. Kalau kita keselnya tuh berhenti aja di otak. Jangan sampai lanjut ke hati. Jadi ketika kita negor, cukup udah sampai situ aja. Jangan kita juga ada masalah karena hal sepele jadi besar, harus marah sampai dibawa ke hati. Tuhan yang berfirman ya kan. Kita fokus pekerjaan Tuhan. Kalau misalkan ya sesama kita ketika kita lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, lagi ada yang error, ya udah, kalau mau tegurlah. Tapi yang error juga fokus sama Tuhan. Gerak cepat nangkap isi hatinya Tuhan ya. Jangan mau kita dibodohin setan. Saya juga lihat banyak orang mudah kesal terhadap ketidaksempurnaan orang dan cepat ngeritik, tapi hidupnya sendiri nggak naik tuh. Saya atau Koko tuh gak mau loh kita di sini kita mudah kesal pada orang lain, kita mudah emosi, kita mudah komentarin orang lain, tapi hidup kita tuh gak naik gitu ya. Tim ya, angkat sampai sini. Ketika kita taat dari kemarin ya, kita bisa dimampukan Tuhan untuk mengadakan KKR, lalu dimampukan Tuhan untuk pelayanan di gereja yang Tuhan taruhkan kita untuk melayani sekarang, dimampukan Tuhan untuk pergi ke Thailand, kita naik. Jangan kita ya ada perkara sepele aja dibesar-besar, entar kita ngestak gitu. Tuhan tuh berfirman pada kita harus terus jadi kesaksian bagi orang lain. Katakan amin. Jangan udah ya ngestak hidup biasa-biasa aja sama Tuhan, dinasihatkan juga bebal ya. Seperti waktu itu kan Tuhan beri kepada saya atau Koko ya, ayat ini, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak Tuhan dan tidak menerima perkataan Tuhan ya, menerima perkataan, dia sudah ada hakimnya ya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Gue tuh mau sampaikan gitu, Tuhan tuh gak datang pada kita untuk menghakimi, katakan amin. Tuhan tuh datang untuk membantu kita, untuk menyelamatin gitu ya kan? Untuk memberikan. Tuhan datang dengan rancangan yang baik. Tapi kalau mindset kita salah ya, ketika kita ditegur Tuhan, kita merasa terhakimi. Memang ada orang-orang suka main hakim
Ada, Koko kasih contoh. Pernah paman Koko, ya beberapa dari kalian kan udah kenal ya tim. Sebenarnya tim sudah kenal semua sih ya. Paman Koko minta tolong waktu itu lagi pandemi, minta tolong didoakan karena terkait virus. Minta tolong doakan ke pendetanya. Nggak tahu pendeta atau hamba Tuhan, tapi Koko nggak mau sebut. Koko juga nggak tahu sih orangnya siapa. Gitu. Udah minta didoakan. Yang lihat pertama, sepertinya kamu berbuat dosa, sehingga setelah terbuka. Loh gimana? Orang kan butuh disembuhkan yang pertama kali didoakan. Ya kan? Lalu paman Koko merasa terintimidasi. Saya ini sebenarnya udah melayani Tuhan, saya udah menguji. Ya kan? Saya berbicara dengan Anda, saya malah merasa terintimidasi. Gitu. Jadi tukang main hakim itu emang ada. Apalagi di akhir zaman. Firman mengatakan hati semakin dingin. Tapi bukan berarti setiap teguran itu tuh udah pasti ya penghakiman kayak gitu. Kalau kita ngelihat teguran Tuhan pada kita bukan sebagai kasih sayang Tuhan pada kita, tapi penghakiman, apa yang kita lihat tuh benar-benar bisa terjadi. Makanya dikatakan apa? Ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Tuhan datang sebagai orang pribadi yang membantu kita, pribadi yang menolong kita. Allah yang menyelamatkan kita. Tapi kalau kitanya terus melihat Tuhan sebagai gue terhakimi itu, gue terhakimi kayak gitu. Benar-benar Tuhan jadi hakim lu di akhir zaman. Ya. Makanya seperti untuk tim, aku sampaikan kan, kalau Koko ditempatkan di suatu tempat pelayanan, niat Koko ingin jadi terang dunia. Kita semua harus jadi terang dunia, katakan amin. Tapi kalau ada yang lihat Koko sebagai orang yang tidak membawa rasa tenang, kayak badai kayak gitu, mengganggu posisi dia, ya. Kalau dia lihat Koko jadi badai, ya beneran jadi badai. Padahal Koko nggak pengen jadi badai, Koko pengen jadi terang. Ya, gitu. Karena cara pandang yang salah bisa membuat orang terhempas. Apakah kita ketika orang lihat kita kayak gitu kita harus mundur? Ya, udah gue ngalah aja deh. Ya, gue gak usah melayani di sini lagi daripada gue membawa perpecahan. Lah kalau Tuhan menempatkan kau di situ, terus kau mundur, bodoh. Jangan mau dibodohi setan. Kayak gitu. Tapi hidup kita tuh bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, gitu tuh. Ikutin Tuhan gitu. Katakan amin. Ya. Jadi untuk pengerja ya kita fokus sama Tuhan, dan Tuhan juga tegaskan Koko lagi untuk sampaikan ke tim, ya. Orang yang tidak dekat hubungannya dengan Tuhan akan mudah tersinggung kalau mendapat teguran dari Tuhan. Dia nyampaikan begitu. Ketika dia ngomong gitu, Koko, saya langsung nangkap, memang benar. Orang gak kenal isi hati Tuhan, yang gak mencari pertama isi hati Tuhan di hidupnya, akan mudah tersinggung. Makanya Koko secara pribadi nih, gak pernah suka dipuji. Gak suka dipuji, gak mau tenggelam dalam pujian. Ketika Koko ngadep Tuhan, ya, saya atau Koko lebih memilih, ya, Tuhan tuh ya menyayangi nih. Gini nih, mulus kepala pribadi. Kalaupun itu terlihat seperti seekor anjing yang disayang majikannya yang dilus-lus kepala, biarkan. Daripada Koko tenggelam dalam pujian jadi sombong. Nangkap sampai sini. Ya. Jadi aku sampaikan, ayo tim, semangat. Kalau kita dikasih kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin.